uniknya Tanpa Rencana ini adalah dia betul tanpa rencana, tapi bukannya tanpa perencanaan sama sekali. Oke. Jadi yang saya tulis pertama kali itu adalah kata pengantarnya. Nulis buku atau nulis lirik lagu? Itu maksudnya naon, leuwih resep, leuwih naon. Bebas. Oh. Interpretasinya terserah Teh Di aja. Oke, nulis buku. Nulis buku. Karena memang passionnya di situ ya? Atau... Itu sih kan tadi katanya bebas. Iya bebas. Tapi kan saya butuh alasan. Iya. Oke. Kunaonnya? Ya, setelah beberapa episode tidak bareng saya, sekarang balik lagi saya menguasai room ini yang ala kadarnya. Ini teh ceritanya lagi ada di ruangan tongkrongan saya, tapi ya cuma ada 2 kursi. Oh, Punten. eksklusifnya tongkrongannya ya? Eksklusif dan kismin. Nih saya agak deg-degan karena di barengan saya ini lagi ada seorang yang salah satu orang yang karyanya saya sukai. Terima kasih. Tapi punten bukan bukunya. Lagu. Malaikat juga tahu. Iya. Siapa yang jadi pemenangnya. Persib Bandung. Itu terus Recto Verso saya suka filmnya. Terima kasih. Itu menurut saya salah satu film terbaik Indonesia. Nah, saya teh baru tahu kalau ternyata ada di Netflix ya. Sekarang kayaknya udah ada. Udah ada ya? Udah ada. Iya, soalnya kalau tahun kemarin saya cari tuh nggak ada. Oh, oke. Sekarang udah ada ya. Ini buat Gen Fam yang penasaran seperti apa filmnya Recto Verso, itu salah satu favorit saya. Silahkan ditonton. Di situ acting Lukman Sardi oke banget. Betul. Oke banget di situ. Duh, udah ngomong kemana-mana. Teh, apa kabar? Kabar baik, Gusman. Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang ke tempat nongkrongnya. Iya. Iya. Tapi nyakiwe cai dengan ayah cai heran. Biasa ini mah udah. Tapi tadi dapat donat dah enak. Oh gitu? Kenapa aku enggak? Nggak dapet donat. Ntar abis ini. Abis ini ya? Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Teh De Lestari tentang bukunya, buku baru yang berjudul Tanpa Rencana. Ini akan ada gosip underground. Oh, gogon. Betul, Teh. Sok. Ini ada gogon-gogon yang bakal saya tanyakan. Kita masuk ke gogon, gosip underground. Pertanyaan pertama, saat berusia 9 tahun, Teh D ini pergi ke toko buku dan berhayal saat dewasa nanti ada karyanya yang diterbitkan sekaligus dijual di toko itu. Apakah benar? Betul. Saya menghayalkan ada buku saya dijual di rak toko. Itu waktu itu toko bukunya? Gramedia. Oh, Gramet yang di Bandung? Di Merdeka. Yang di Merdeka? Gitu. Main ke sana terus membayangkan bahwa suatu saat bakal ada buku saya terbit. Itu kan tempat main ya, maksudnya anak Bandung mana sih yang dulu nggak ke Gramedia gitu. Betul. Kan? Dari mulai beli buku, beli alat tulis, apa segala macam. Jadi karena saya memang senang buku, terus senang nulis juga saat itu. Terus ngeliat rak buku, terus sangat, wah, satu hari nanti harus ada buku saya di situ. Gitu. Itu namanya Teh, apa sih namanya Teh? Manifest. Manifest, itu dia. Manifesting. Betul, manifesting. Dan akhirnya setelah bertahun-tahun, akhirnya terwujudlah impian itu ya. Terwujud, ya. Kurang lebih butuh waktu 15 tahun 15 untuk tahun. akhirnya terbit Supernova pertama. Oke. Dari saya menghayal itu. Luar biasa, makanya boleh minta keluar. Jadi buat Gen Fam, kalau misalkan punya keinginan sesuatu ya, diucapkanlah saja dulu gitu. Siapa tahu 15 tahun kemudian keburu meninggal. Tapi bukan diucapkan aja, Gusman, divisualisasikan. Divisualisasi, betul ya. Seolah-olah kita sudah melihatnya. Gitu. Iya. Secara detail gitu ya. Gitu. Suatu saat semesta akan mendukung semua keinginanmu dan itu akan menjadi terwujud. Saya juga ada cerita soal Gramet itu Teh, itu tapi ini mah ceritanya agak memalukan sih. Jadi kan memang saya senang cerita memalukan. Saya kan rumah di Dayakolot, naik sepeda tuh ke Gramedia Merdeka sama teman-teman, banyakan mau baca buku komik waktu itu, Kung Fu Boy. Oh, oke. Ya pas nyampe di sana baca buku komik. Teman saya ada yang ditangkap satpam karena menyelundupkan komik Dragon Ball di sininya. Jadi semuanya disidang. Jadi semuanya satu rombongan. Satu rombongan, satu geng. Di Pusuhan tuh,
Nu hiji eta. Tidak, karena dia yang paling berpengaruh. Oh baiklah. Kan saya mah cupu ya, ikut-ikut aja. Ikut-ikut aja, aduh. Oke, kita lupakan cerita yang tadi. Kurang seru juga. Katanya Teh D ini punya ritual unik saat menulis novel. Yaitu selalu melamun selama 2 jam sebelum tidur. Dan ngekos di tempat yang atmosfernya mirip dengan setting cerita. Bener nggak? Ada benar, ada enggaknya. Oke, benarnya apa? Oke, yang benarnya saya memang pernah ngekos waktu nulis Perahu Kertas. Karena waktu itu kan saya sudah berkeluarga, lalu harus nulis tentang anak mahasiswi gitu kan. Jadi untuk mendapatkan vibe-nya sekaligus juga dapat ketenangan, karena kalau di rumah kan agak susah ya, ada anak apa segala macam. Jadi saya kayak ngantor gitulah, nyewa tempat kos. Udah ngekos di situ, tapi nggak tidur di situ. Hanya dari pagi sampai sore, terus jadi punya teman-teman kos kan, maksudnya kayak tetangga, makan siang bareng apa segala macam gitu. Tapi sambil ngeliatin, sambil mempelajari, oh anak mahasiswa, teh kieu gini gitu. Waktu itu di mana ya? Di daerah Cisitu. Oh, belakang ini ya, belakang Dago sini. Sengaja dengan sengaja menjadikan kosan itu sebagai bukan hanya tempat bekerja, tapi juga observasi. Tempat observasi, betul. Nah, kalau yang kurang tepatnya, sebetulnya bukan ritual sih sebetulnya, karena waktu itu saya lakukan waktu kecil ya. Sebenarnya bisa sare gitu, sesimpel itu, nggak bisa tidur waktu kecil, karena saya tuh selalu ngerasa, ih aya naonnya didinya, ih aya naonnya gitu, sok hariwang sorangan gitu. Nah akhirnya berhayal lah gitu, daripada tidur tidak tenang kan, ya udah akhirnya menghayal 2 jam gitu. Jadi orang-orang udah pada tidur, kan jarang ya, anak kecil kan biasanya tidur aja. Betul. Saya mah sok ngalamun heula gitu. Ya, bikin skenario di dalam kepala betul. Jadi itu tuh terjadi waktu aku kecil. Oke. Gitu. Kebiasaan itu masih berlanjut sampai sekarang nggak? Sekarang lumayan, tapi sekarang kan sudah dengan kesadaran ya. Jadi aduh saya harus cepet tidur gitu. Ada rasa seperti itu. Jadi dan memang kerjaan sekarang kan jadi penghayal profesional. Jadi tanpa harus menunggu jam tidur ge da ngahayal wae da sebagai bagian dari pekerjaan gitu. Abi hoyong nih, gaweana ngahayal tuh digaji. Ngahayal tapi profesional. Tapi masalahnya teh heula teh kudu ditulis gitu. Iya bener oke. Iya betul. Itu susahnya teh itu sebenarnya yang beratnya teh harus ditulis. Kalau dari hayalan-hayalan masa kecil ada nggak yang akhirnya ditumpahkan jadi cerita di bukunya? Sebentar, kayaknya ada ya. Kadang-kadang gini, kalau nulis itu kita data kita tuh dari pengalaman kita seumur hidup gitu. Kadang dari masa kecil ada, mungkin salah satunya di Tanpa Rencana ya, ada kenangan masa kecil yang akhirnya saya masukkan di sebuah cerita yang judulnya Mesin Waktu. Di situ saya ngajak pembaca untuk tahu dulu tuh waktu kecil tuh saya tuh seperti apa gitu. Jadi itu beneran dari masa kecil saya. Oke, gitu. Nah udah di-spill sedikit isi dari buku Tanpa Rencana. Tapi kita nggak bakal dulu ngobrol nih, santai-santai. Masih ada pertanyaan ketiga. Teh D ini pernah dinobatkan sebagai penulis terkaya setelah Andrea Hirata dan Habibur Rahman El-Shirazi. Benar atau tidak? Nah ini saya nggak bisa verifikasi karena saya tidak tahu kekayaannya Andrea Hirata berapa maupun El-Shirazi berapa ya. Kita buka hari ini. Weh, coba. Nggak tahu. Tapi saya rasa itu kayaknya saya sendiri nggak tahu yang nulis itu datanya dari mana. Tapi saya pernah baca artikelnya. Tapi kebenarannya kan saya nggak tahu ya apa betul begitu atau enggak gitu, karena saya juga nggak tahu tetangga teh kumaha gitu kan. Sesama penulis itu seperti apa saya kurang tahu. Iya, tapi gimana perasaannya mendengar berita seperti itu? Ya ada tersanjungnya, tapi saya rasa kayaknya banyak deh penulis yang nggak banyak. Saya kalau ngomong banyak salah, tapi ada penulis-penulis yang menurut saya benar-benar makmur sejahtera gitu ya. Tapi barangkali tidak hanya dari menulis saja gitu. Kayak Raditya Dika misalnya, dia punya karirnya kan banyak, dari mulai adaptasi film, terus iklan, apa segala macam gitu. Dan ada juga teman-teman saya yang dari berjualan bukunya sendiri gitu. Terelie, Terelie menguasai barangkali 60% pangsa pasar buku di toko online ya gitu. Jadi wah itu pasti mantep tuh. Tapi saya nggak tahu persis. Iya nggak tahu persis ya itu mah. Ya mungkin orang lain yang menilai kita jangan lucu-lucuan lah ya mah. Buat lucu-lucuan tapi kita aminkan saja. Iya kita aminkan saja. Dan apa namanya tadi kalau ngomongin soal Raditya Dika, dia mah luar biasa ya kekayaannya. Dia sudah punya budget untuk menguliahkan kedua anaknya. Ya kan. Nah itu tapi yang
saya suka dari Radit adalah dia seniman gitu ya, tapi dia juga sangat tekun merencanakan hidupnya gitu. Nah, menurut saya itu adalah satu kunci tuh, karena kadang-kadang kan kita sering denger ya, seniman itu saking nyenimannya, saking nyentriknya gitu, kadang-kadang lupa untuk menata hidupnya dengan lebih baik, mulai dari perencanaan keuangan dan sebagainya gitu. Nah, jadi aku salut sih sama Radit karena dia sepertinya menata hidupnya dengan baik. Mungkin ya banyak seniman yang fokusnya saya mah berkarya aja sebaik mungkin. Dia berkarya tanpa rencana. Wis, masuk dong sini. Keren atuh. Host profesional abi teh. Lumayan lah. Ngelipna teh pas gitu nya. Oke, itu tadi 3 gosip underground soal Teh Dewi Lestari. Sudah dikonfirmasi juga, ada yang benar, ada juga yang kurang tepat ya. Ada yang hanya gosip belaka. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Boleh minta tepuk tangan teman-teman. Ini sebetulnya pertanyaan template dari semua host yang sedang mewawancarai seseorang. Iya. Boleh diceritain sedikit nggak tentang buku tanpa rencana ini? Boleh, tentu saja boleh. Benarkah hasil eksperimen? Ada faktor eksperimentalnya di tanpa rencana yang mungkin membedakan dari tanpa rencana dibandingkan karya-karya saya sebelumnya dari proses kreatifnya sih. Karena hampir semua cerita di tanpa rencana ini diselesaikan sekali jadi dan itu tanpa perencanaan. Artinya sifatnya spontan. Kadang-kadang saya buka laptop, saya belum tahu saya mau nulis apa. Dan saya biarkan aja apa yang muncul, apa yang hinggap itu untuk lewat dan saya salurkan menjadi cerita gitu. Jadi agak-agak free writing gitu ya? Agak free writing, betul. Nah, sementara kalau karya-karya sebelumnya itu, terutama yang novel ya, itu pasti penuh perencanaan. Mulai dari strukturnya, dari jadwal kerja, itu pasti saya rencanain dengan matang gitu. Nah, kalau yang ini, saya justru berserah kepada arus inspirasi lah gitu ya. Jadi saya udah mau kemana, ayo ikutin gitu. Jadi hanya mengandalkan navigasi internal, kurang lebih begitu. Keren. Istilahnya navigasi internal. Wah, saya suka tuh. Suka ya? Saya tuh kan saya stand up komedian ya teh. Mencoba hal itu. Saya biarkan navigasi internal saya bekerja gitu. Sense of humor saya. Tulis. Lucu picen. Tapi susah loh. Stand up itu susah banget. Dan ya dari timing, dari kejutannya udah harus kita tuh penuh persiapan sebetulnya. Iya, ya kan? betul. Stand up yang baik menurut saya pasti biasanya penuh persiapan. Betul. Sampai mungkin kita sudah sampai ke taraf punya jam terbang yang cukup. Nah, sama seperti dengan tanpa rencana, kayaknya juga saya tuh udah mencapai jam terbang yang cukup sehingga spontanitas itu walaupun spontan tapi keluarnya menurut saya cukup solid gitu loh. Karena sudah punya pengalaman dan jam terbang dari berkarya-karya yang sebelum-sebelumnya. Iya, sehingga teknik dan metodenya udah jadi insting ya. Betul. Dari mulai pemilihan kata, menyusun kalimat. Gitu. Nah, itu secara sengaja dibikin seperti itu atau memang sebetulnya lagi pengen nulis cuman lagi nggak tahu aja pengen nulis apa, ya udahlah free writing aja jadinya. Uniknya tanpa rencana ini adalah dia betul tanpa rencana, tapi bukannya tanpa perencanaan sama sekali. Jadi yang saya tulis pertama kali itu adalah kata pengantarnya. Jadi saya bilang di kata pengantar itu, saya akan menulis buku berjudul Tanpa Rencana. Dan dalam buku tersebut, semua karya akan terlahir dengan spontan. Yuk abis ini kita lihat seperti apa jadinya gitu loh. Baru saya nulis. Jadi si rencana untuk membuat antologi ini udah ada duluan. Nah, sehingga itulah yang kemudian membingkai. Mungkin jadi ada intention ya. Jadi ada intention akan ada antologi ini gitu. Tinggal kemudian eksekusinya aja. Jadi bukan berarti agak beda dengan filosofi kopi misalnya. Filosofi kopi itu kumpulan cerita dan prosa yang saya buat selama 10 tahun. Udah jadi kayak numpuk, dibikin sporadis, nggak tahu mau jadi apa. Akhirnya compile aja. Simpan gitu. Baru kemudian dikumpulin. Kalau ini mah memang saya bikin dalam narasi tujuan untuk membuat tanpa rencana. Iya. Ini saya lumayan menangkap excitementnya di mana karena buat pembaca ini bakal ngerasa penasaran terhadap
terhadap isinya. Iya. Tapi buat penulis juga ketika prosesnya bakal ada perasaan penasaran ini ending bakal gimana ya? Mana Iya, gitu kan, betul. kejutan apa yang akan diberikan si Iya. karya ini gitu. Menarik nih. Iya. Bahkan satu lagi adalah saya kadang-kadang masuk menjadi karakter di dalam cerita-cerita di sini yang itu tidak pernah saya lakukan sebelumnya di karya sebelum. Jadi memang selalu saya tuh punya prinsip untuk jangan sampai kelihatan. Si penulis itu tidak boleh kelihatan. Tapi di sini justru saya masuk menjadi karakter, salah satu karakter, dan berinteraksi dengan karakter-karakter yang lain gitu. Nah itu kenapa memutuskan seperti itu? Kan berarti di awal-awal penulis hanya sebagai penyampai cerita saja. Betul. Nah kalau di sini? Gara-gara ada satu pembaca yang kasih usulan cerita. Nah jadi waktu itu memang saya punya ide, kali ini kita buka yuk untuk pembaca memberikan kesempatan, kasih ide, cukup simple aja, bangsa Sabaris gitu, sekalimat, nanti kemudian saya olah jadi cerita. Nah 500 orang ngumpulkan tiba-tiba, alas ya 500-nya. Udah akhirnya dipilih, dapatlah 3. Nah dari 3 ini salah satunya mengusulkan, Teh Dewi saya kangen gitu sama semestanya Supernova. Sekarang kayak apa sih mereka si tokoh-tokoh ini pada ngapain gitu. Terus saya bilang lucu juga ya. Ya ibarat kieu lah gitunya di satu ruangan, terus saya kumpulin si tokoh-tokoh itu. Terus ada sayanya juga di sana gitu. Jadi saya berinteraksi dengan mereka. Tapi saya yang nulis gitu. Anehnya. Jadi kayak meta gitu, meta storytelling gitu. Itu yang juga mengesankan dari Tanpa Rencana. Salah satu hal menarik juga tuh yang tadi disampaikan sama Teddy, berarti Teddy tuh sedang membuat dunia di mana kita tuh nongkrong bareng tapi alurnya Teddy yang menentukan. Kurang lebih seperti itu. Begitu. Benar. Baik, pertanyaan selanjutnya nih, ada ritual tertentu nggak saat menulis buku Tanpa Rencana? Nah, kalau di stand up comedian kan sebelum tampil tuh kita juga punya ritual-ritual masing-masing. Oh iya. Iya, kayak misalkan kalau saya sebelum tampil itu selalu harus menepuk-nepuk badan. Oh, oke. Karena kondisi badan yang dingin membuat saya tambah groginya dua kali lipat, makanya harus dihangatkan gitu dengan cara menepuk-nepuk badan. Nah, kalau di penulis sendiri ritualnya seperti apa sendiri? Oke. Ada ritual, tapi ini tidak khusus untuk Tanpa Rencana saja. Ini hampir setiap kali saya berkarya, saya melakukan habit yang kurang lebih sama gitu ya. Tepatnya ini adalah habit yang saya selalu siapkan saat mau memasuki masa berkarya. Nah, jadi masa berkarya itu memang kayak gini lah, udah ada niat, oke tahun 2025 misalnya, mau nerbitin apa, bulan apa saya mulai, kapan saya selesai, itu saya plan dulu. Jadi sebelum saya menulis kalimat pertama di setiap cerita saya, itu saya akan bikin deadline-nya dulu kapan gitu. Jadi saya rancang dulu ini kira-kira bakal berapa ribu kata, target saya per hari saya nulis berapa kata, berarti saya akan nulis butuh 4 bulan misalnya gitu ya. 4 bulan, saya mulai Februari, 4 bulan kemudian itu harus selesai. Gitu. Nah selama 4 bulan masa berkarya ini saya punya semacam ritual. Pertama harus berolahraga. Rutin, minimal mungkin 5 kali seminggu gitu ya saya olahraga. Jadi karena nulis itu benar-benar jahat banget sih buat badan. Kita duduk terus. Oh iya betul sih. Duduk terus dan duduk itu melelahkan sekali. Betul, gitu. kurang minum ginjal kena itu. Benar. Saya harus imbangin dengan olahraga. Habis itu saya sebelum mulai nulis bikin yang namanya gratitude journal. Itu kayak jurnal rasa syukur. Jadi jurnal bersyukur atas 3 hal hari itu apa aja gitu ya. Karena saya berkarya itu dari perasaan bersyukur, gitu. Jadi itu untuk memulai sebelum menulis saya isi dulu dan kemudian saya bikin selain 3 rasa syukur itu target saya hari ini apa, kemudian long term saya apa. Long term ini mungkin lebih kayak manifesting ya, misalnya nanti bikin 2 buku tahun 2026, pokoknya long term gitunya. Jadi saya bikin seperti itu baru saya mulai dan selama mulai saya biasanya nggak pakai musik. Tapi saya pakai yang namanya brainwave. Brainwave itu ada sih banyak apps-nya gitu ya. Dia akan memancing otak kita supaya lebih fokus. Dengan bunyi-bunyian ya? Ada bunyiannya dikit, tapi sebenarnya yang di itu gelombang. Gelombangnya? Gelombangnya sih nggak terlalu kedengar, cuma kayak bunyi dengung gitu aja. Gitu. Tapi ada musik-musik sedikit. Udah gitu. Sampai kemudian anak saya pulang sekolah, saya habis itu berhenti
Jadi saya memang kerja itu ketika anak saya sekolah. Sehingga ketika mereka pulang, saya udah punya kehidupan lain, jadi lebih balance. Jadi memang kalau nulis ini menurut saya yang patut diperhatikan adalah kita produktif, tapi memperhatikan keseimbangan gitu. Karena kecenderungan untuk yang pengen nulis terus gitu ya, atau justru sebaliknya, hayang nulis gitu, hayang ulin, hayang naon gitu. Itu tuh gede banget. Jadi kalau saya tidak punya semacam struktur untuk menjalani hari-hari saat masa berkarya, susah sekali untuk bisa selesai. Berarti tadi lumayan disiplin membedakan antara Di Lestari dengan Dewi Lestari ya? Ya, betul sekali. Biar tidak bocor satu sama lain ya? Betul. Ya, Di Lestari adalah dia yang menulis, yang berkarya, seorang kreator, bla 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 gitunya. Itu kayak akhirnya jadi semacam brand yang saya pelihara. Tapi kan saya juga punya kehidupan lain ya gitu. Hayang ngopi-ngopi cantik lah, hayang ulin, hayang nonton, hayang naon gitu. Nah itu saya pisahkan, ya itulah Dewi Lestari gitu. Itu menarik tuh, membuat waktu untuk masa berkarya. Berarti kan di luar masa itu kita bebas menjadi diri sendiri. Iya kan? Berkehidupan seperti manusia biasanya aja. Tapi di 4 bulan itu udah modenya mode perang aja gitu. Iya, betul sekali. Kayak gitu betul sekali. Karena kalau buat saya ya, mungkin penulis lain punya pendekatan yang berbeda dan punya karakter yang berbeda gitu. Mun orang tuh dikitukeun mah moal angges-angges gitu. Jadi saya mah perlu diberi tekanan, diberi semacam pressure gitu. Karena kalau enggak godaan untuk kemudian hoream itu tuh besar sekali gitu. Kapan tepatnya Teh Di punya kesadaran soal itu? Kayaknya harus kayak gini, atau dari awal juga udah melakukan disiplin yang sama? Sejak Supernova. Tapi tidak sengaja. Jadi ketika Supernova itu, kenapa bisa selesai? Jadi Supernova itu kan terbit 2001. Saya tuh udah suka nulis dari umur 9 tahun. Seperti yang tadi itu ya. Dan di sepanjang itu saya nulis cerpen lah, novel ketika remaja. Perahu Kertas saya bikin waktu kuliah. Filosofi kopi saya bikin waktu kuliah. Jauh sebelum Supernova gitu. Ngan, nu angges. Cerpen mah selesai ya. Tapi yang novel-novel itu tuh tidak selesai. Rapi Jali nggak selesai, Perahu Kertas nggak selesai gitu. Sampai akhirnya ketika saya mau nulis Supernova, itu saya tuh punya target. Jadi Supernova tuh terbit ketika saya ulang tahun ke-25. Kan merenya naon sih ngaranna teh quarter life crisis-nya, krisis identitas ketika seperempat abad ya. Gitu. Wah, batur teh naon bikin aya nu mendaki gunung, naon-naon gitu. Urang naonnya gitu. Nerbitin buku karena saya inget sih khayalan masa kecil eta. Udahlah, yuk kita kasih hadiah nih bagi si Dewi kecil. Kita terbitkan buku pas di usia 25. Jadi, yang membedakan dengan sebelum-sebelumnya, di Supernova saya tuh punya target. Punya target waktu yang sangat spesifik. Makanya nerbitin sendiri karena waktu itu ke penerbit engke ya kita terbitkan ya, tapi bulan Maret wah bisa. Kudu Januari. Keluar dari rencana itu. Kudu Januari si usia 25. Nah itulah yang kemudian akhirnya saya jadi punya timeline, jadi tahu kan, percetakan sekian lama, berarti distribusi masuk kapan, manuskrip harus selesai kapan, mulai berhitung mundur, tiba-tiba jadi ada struktur, dan disitulah selesai, dan disitu akhirnya mata saya terbuka, ternyata selama ini, udah boga target gitu, orang boga deadline, setelah punya deadline, berubah tuh, tiba-tiba karya-karya yang tidak selesai, Perahu Kertas gue selesaikan, si Rapi Jali ku selesaikan. Itu tuh jadi, ternyata mun saya mah deadline mungkin sangat menyeramkan ya bagi banyak orang. Tapi bagi saya itu teh sahabat. Karena tanpa dia, saya tidak akan kemana-mana. Ya itu metode yang cocok buat Teteh ya itu ya. Itu bisa dicoba tuh buat pekarya-pekarya lainnya ya. Nah, siapa tahu cocok. Tahu cocok, betul. Nanti saya coba juga kayak gitu. Karena saya lagi di masa horor yang bikin apa-apa. Kebayang. Pertanyaan selanjutnya, Teh Di berencana menulis lanjutan Aroma Karsa pada Januari 2025. Yes. Akan ada kejutan apa di dalam? Wih, teuing. belum direncanakan. Ya, tapi menurut saya Aroma Karsa 2-nya sendiri saja sebetulnya sudah kejutan karena saya tidak pernah dengan eksplisit mengatakan bahwa akan ada sequel, akan ada lanjutan gitu ya. Jadi buat para penggemar Aroma Karsa tahu ada lanjutan teh udah yang gitu. Tapi memang sebetulnya dari awal saya udah tahu sih. Tepatnya ketika Aroma Karsa selesai, saya tahu bahwa ini butuh satu buku lagi untuk menggenapkan
busur ceritanya untuk rampung gitu ya. Jadi itu memang sudah ada, tapi saya nggak pernah ngomong ke orang-orang gitu kan. Kejutannya apa ya? Kayaknya yang jelas ini akan terjadi banyak di Gunung Lawu. Tadinya kan settingnya ada di Jakarta. Iya. Lalu Gunung Lawu sedikit tuh, mungkin barangkali 30% dari cerita. Nah ini kayaknya mungkin akan lebih banyak, banyak di Gunung Lawu. Lawunya. Iya. Oke. Itu menarik tuh, ditunggu. Tapi sebelum ke situ ya, saya pengen nanya lebih lanjut lagi ke si Tanpa Rencana ini. Total ada berapa cerita yang masuk di... Ada 18. Ada 18 cerita. Ada 18 cerita dan formatnya macam-macam. Ada cerita pendek, ada cerita mini ya, jadi cerita pendek tapi lebih pendek lagi gitu. Lalu ada juga prosa lirik, ada puisi, dan ada bentuk-bentuk yang karena barusan tadi dibedah oleh seorang dosen di UPI gitu. Dia menilai dari pendapat beliau ada juga bentuk-bentuk baru sebetulnya di dalam Tanpa Rencana ini yang akan menjadi PR para pengkaji gitu. Ini bentuknya naon ngarananya gitu. Dah saya gitu nyawanya. Saya makan sebagai kreator mah hanya nulis aja ya. Gitu. Jadi ada beliau memberikan terminologi yang menarik. Namanya antara. Antara? Jadi ada karya-karya yang sifatnya antara katanya. Jadi mungkin antara cerpen, antara ini, antara prosa lirik, antara jadi si antara. Disebut gitu. cerpen tapi agak-agak ke prosa, disebut prosa tapi juga cerpen gitu. Oh, menarik gitu. Iya, bagus aja juga. Lucu terminologinya. Antara. Tapi kalau ditarik benang merahnya sebetulnya si Tanpa Rencana ini menggambarkan apa maksudnya? Oke. Mungkin secara simpel menggambarkan di Lestari ya gitu. Karena ini kurun waktunya antara 2020, cerita pertama itu saya tulis tahun 2020 sampai 2024, banyak memberikan rangkuman apa yang terjadi selama 4 tahun ini. Gitu. Dan dalam 4 tahun ini saya memang cukup banyak mengalami kehilangan. Saya kehilangan suami 2022, kehilangan ayah saya di 2024 gitu. Dan itu kan kehilangan orang-orang terdekat itu mengubah struktur hidup kita ya. Kayak sekarang tuh saya menjadi single mom tuh gimana ya gitu. Harus mencari format baru, mencari ritme baru, mencari bentuk baru. Itulah yang kemudian banyak keluar menurut saya di Tanpa Rencana gitu. Oke. Sorry for your loss. Terima kasih banyak. Berarti ini akan jadi karya yang bukan cuma personal tapi juga deep ya? Iya sih. Mungkin malah katarsis ya. Karena banyak emosi yang keluar begitu murni dan mentah gitu. Contoh, ada tulisan di situ Bapak Aku Mencoba. Itu aku tulis di meja makan saat memang bulan Juli sekitar ketika Bapak saya ulang tahun. Bapak saya meninggal Februari. Jadi itu 5 bulan setelah Bapak berpulang. Dan saya tuh selama 5 bulan itu posting tentang Bapak tuh nggak bisa. Lihat fotonya aja nggak bisa gitu. Tapi kemudian akhirnya saya memutuskan untuk nulis tentang Bapak. Itu nangis sejadi-jadinya. Jadi sambil nulis itu air mata berderai-derai sampai tisu kemana-mananya leho mengalir sampai anak-anak tuh pada mama kenapa gitu. Itu ya keluarlah menjadi sebuah cerita di dalam Tanpa Rencana gitu. Jadi sekuat itu emosinya. Wah, itu kalau saya baca-baca sesuatu yang berkaitan sama Pak. Karena kebetulan Bapak saya juga meninggal di masa-masa Covid ya. Di 2021. 2021. Iya. Jadi setiap ada cerita yang berkaitan sama Bapak, wah. Aduh. Pertahanan saya langsung. Langsung. I feel you. I feel you. Thank you, Mbak. Ada nggak karya yang bakal diadaptasi jadi film dalam waktu dekat? Waduh. Kan sudah lumayan banyak nih karya-karya yang akhirnya jadi film. Oke, apa ya yang udah bisa saya kasih tahu ya? Yang jelas gini, ada wacana untuk adaptasi, tapi bukan dalam bentuk layar lebar. Kebetulan kali ini semuanya bentuknya serial. Serial streaming. Ada 4 sih. Tapi kayaknya saya belum bisa nyebutin ya? Belum bisa nyebutin. Dinantikan saja ya teman-teman. Biar jadi surprise aja ya. Tapi ada 4 nih. Jadi aduh. Tapi nanti bentuknya series berarti? Series semua. Series semua ya. Kalau kemarin-kemarin kan bukunya dibikin menjadi film layar lebar. Nanti juga saya mau bikin buku yang nantinya buku itu bakal jadi film layar sentuh teh. Oh, layar sentuh kumaha eta teh? Maksudnya jadi konten Instagram. Oh, layar sentuh ya halus oge nya.
Film layar Hore atuh, saya asa tegang dari tadi. Aduh. Sayanya ketang yang tegang. Ya ini pernah ada nggak fans yang minta Teh Di Lestari menandatangani bukunya, tapi ternyata itu buku bajakan. Nah ini juga apa namanya salah satu isu ya di kalangan pekarya buku apa sebutnya? Penulis. Ya di kalangan penulis. Ada tips nggak buat melawan peredaran buku bajakan? Sakit hatiku kalau udah ngomongin bajakan. Betul itu pernah terjadi. Iya. Dan sebenarnya gini, kadang-kadang pembaca tidak tahu buku yang dia beli itu bajakan. Oke. Karena memang pembajak ini juga lihai ya. Dia bilang misalnya ini asli kok Mbak, tapi bukan ori, cikumaha. Oh. Asli tapi bukan ori. Memainkan kata-kata. Asli memang benar berarti merenya maksudnya supernova teh benar supernova Iya. gitu. Asli betul. Tapi bukan ori. Jadi kan si itu teh ya udahlah nggak apa-apa, yang penting bukunya benar gitu kan. Dia beli. Nah, jadi kadang-kadang ketika udah book signing nih kan orang bisa bawa buku mereka yang mana aja. Suka dapet saya teh gitu. Tadinya saya sempet karena buru-burunya nggak usah tanda tangan. Tapi kok nanya pas udah pulang teh kayak kayak ada hati nurani itu tidak terima gitu. Akhirnya setelahnya begitu ada yang seperti itu lagi, saya merasa bahwa ini tuh sebenarnya kesempatan juga untuk edukasi gitu kan. Jadi saya bilang ke si pembaca itu, sorry buku yang kamu bawa ini tuh buku bajakan gitu. Saya boleh tanda tangan apa aja, mau kertas kosong sini saya tanda tanganin, tapi saya nggak bisa tanda tangan di sini, gitu. Jadi dia juga tidak merasa ditolak gitu kan ya, dia udah datang gitu. Tapi itu juga jadi edukasi buat dia gitu. Terus, loh Mbak ini tuh bajakan gitu, sorry saya nggak tahu gitu. Iya terus saya kasih tahu ini kertasnya seperti ini, lihat covernya beda sama yang lain gitu kan. Gitu. Terus lebih buram, lebih apa gitu. Oh oke ya nanti nggak apa-apa, sorry ya Mbak, saya akan beli yang asli setelahnya gitu. Ya udah jadi seperti itu. Pokoknya aku tidak menolak, artinya saya langsung jadi jutek atau kemudian apa ini ente, tapi ya udah saya tanda tangan yang lain aja. Yang ini saya nggak bisa tanda tangan gitu. Iya itu buat Genfem ya, kalau beli buku pastikan itu bukunya buku asli, karena penulis itu hanya mendapatkan beberapa persen saja dari penjualan buku itu. 10% jadi aja. 10% saja. Jadi kalau ada buku 100.000 ya kurang lebih penulis dapatnya 10.000 gitu. Ceban coy. Jadi mungkes di habis itu dibajak dehnya. Sementara kita nulis itu kan butuh waktu 6 bulan, 9 bulan gitu ya. Jadi royalti juga sebetulnya keluar kan 2 kali setahun. Oh gitu. Jadi ya udah misalnya dalam 1 tahun ya 2 kali doang kita bisa dapat sebuah pendapatan gitu ya. Gitu, nah kalau kamu suka sama satu penulis dan pengen penulis itu terus mengeluarkan karya, beli yang itu yang betul. Itu cara untuk memelihara profesi. Iya. Ya cara memelihara kesehatan ekosistem perbukuan gitu. Iya betul. Nah karena memang ada beberapa orang yang banyaknya nggak tahu dan dibeli karena ini mah murah gitu. Iya. Gitu jadinya. Jadi jangan ya memang dengan harga segitu memang lebih murah, tapi dengan kamu membeli yang bajakan bisa jadi menghambat penulisnya untuk berkarya lagi. Dan malah cuma menguntungkan ya pembajak gitu. Iya, yang diuntungkan benar-benar cuma pembajak. Pembajak betul sekali. Itu sama orang-orang yang suka pakai materi stand up orang lain juga tolong hentikan ya. Ada ya, suka ada ya. Ada. Oh iya. Saya yang jadi juri, ada ada peserta pakai materi saya pernah. Serius. Mau materi orang. Wah bisa gitu. Ada yang begitu ada. Jadi curhat ya bukan. Oke, itu tadi ngobrol-ngobrol dengan Di Lestari seputar penulis dan juga buku barunya Tanpa Rencana. Ini udah bisa dibeli di toko buku kesayangan Anda. Yes. Silahkan dibeli, dilarisin. Siapa tahu dengan kamu membeli ini, Teh Di jadi semakin lancar dan semakin inspirasinya bersemangat terus, mengalir terus, membuat karya-karya yang lainnya. Boleh minta tepuk tangan teman-teman? Tepuk tangan. Yang pertama, nulis buku atau nulis lirik lagu? Itu maksudnya naon? Leuwih resep, leuwih naon? Bebas. Oh. Interpretasinya terserah Teh Di aja. Oke, nulis buku. Nulis buku. Karena memang passionnya di situ ya? Atau? Ente sih kan. Tadi katanya bebas. Iya bebas. Tapi kan saya butuh alasan. Butuh alasan. Iya. Oke. Kunaonnya? Soalnya kan ini lirik lagu ya. Kalau saya mah senang bikin lagu teh utuh.
Jadi bukan cuma liriknya doang, tapi lirik dan melodi gitu. Karena itu artinya jadi satu kesatuan. Kalau buku mah kan benar-benar kita tuh menjadi dalam tanda petik ya Tuhan dalam sebuah dunia sendiri gitu. Itu derajat kebebasannya, derajat kreativitasnya itu gede banget. Oh iya sih benar. Jadi itu yang aku merasa punya kontrol terhadap apapun ya. Betul. Dan kita juga punya ruang yang bebas. Kalau lagu kita cuma punya 4,5 menit, 3 menit. Ya, kalau ngomong lagu pop ya, gitu. Ya, paling segitu. Itu ruang kita tuh. Tapi kalau buku saya mau bikin 500 halaman, mau bikin 30 halaman, bebas. Oh, tapi benar jadi make sense di kepala aku ketika Teddy bilang kalau bikin lirik harus sama melodinya. Di lagu Malaikat juga tahu, menurut saya si lirik sama nadanya tuh kawin. Eta. Cocok. Eta aya terminologina. Namanya prosodi. Dan itu menurut aku sangat penting dalam pembuatan lagu gitu ya. Nah itu kadang-kadang susah dicapai kalau yang nulis melodi sama lirik beda. Kadang-kadang nulis satu pun kalau kita tidak punya kesadaran bahwa ada prosodi gitu, bisa rada sok aneh gitu. Misalnya cek urang melodinya teh melodi cerah gitu. Tapi lirik kita meni gloomy gitu kan. Atau sebaliknya liriknya gloomy tapi nadanya cerah. Pokoknya itu teh ada harus saling mendukung. Apa tadi namanya? Prosodi. Ya betul sekali. Harus antara lirik dan musik tuh harus kawin karena kalau tidak kawin jadinya akan aneh. Ya bayangkan aja kalau misalkan Anda mendengarkan lagu apate tapi musiknya kayak musik Bubuy Bulan kan tidak masuk ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Novel atau komik? Novel. Jelas novel ya. Tapi ada komik yang suka dibaca? Oh banget. Justru saya mah waktu kecil tebeuki urang teh novel teh. Karena huruf KB. Mana gambarnya gitu kan ya. Jadi saya mah besar teh baca komik. Sampai mungkin kelas berapa ya? Tapi komik Jepang ya habis itu. Kalau dulu kecil mah Asterix, Tintin, Kararito lainnya. Pas udah mulai SMA kuliah, mulai komik Jepang, Candy, Popcorn, apa namanya? Si Kun teh saha sih? Pokoknya ada si Kun Kurniawan. Karya Gekun ada. Itu lucu pisan. Si Karya Gekun. Jadi saya besarnya di komik gitu. Tapi sekarang baca komik jadi capek. Nah, ya gambar kabehnya. Berikan aku huruf, berikan aku kalimat gitu. Anehnya Yuswa itu faktor Yuswa. Iya benar. Mungkin iya ada alasannya. Karena saya juga kalau misalkan dulu kan senang juga baca komik, Kung Fu Boy, Dragon Ball gitu. Tapi sekarang nggak bisa baca komik nggak bisa lama-lama karena udah mah gambarnya terlalu banyak, tulisannya terlalu kecil kadang-kadang. Jadi buat saya teh overstimulating gitu. Iya betul. Terus jadi nggak sempat menikmati gambar gitu kan ya, jadi asal lebar gitu. Karena yang saya cari teh huruf-hurufnya doang. Betul. Makanya saya beralih ke nonton aja lah anime daripada baca manganya. Benar. Oke, pertanyaan selanjutnya, kepuasan pembaca atau kepuasan pribadi? Saya kalau nulis itu selalu demi apa yang saya rasa penting. Saya tuh nulis apa yang pengen saya baca. Sama seperti ketika bikin lagu, saya nulis lagu itu apa yang pengen saya denger gitu. Jadi itu tuh selalu menjadi barometer pertama. Kalau ada yang lain suka, syukur gitu. Kalau yang lain suka, alhamdulillah. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Ini mah ada yang saya gitu. Itu kayaknya emang salah satu drive yang yang seharusnya kayaknya ya. Karena ketika kita ngerasa ya saya mah pengen membaca buku yang pengen saya baca, berarti dibikin kualitasnya sebaik mungkin dengan standar kita. Betul. Sehingga kita ngasih ke orang teh, baca buku ini loh karena saya juga suka baca ini. Betul sekali. Jadi kita ngasihnya produk yang beneran oke. Bener kamu ngerasa iya teh udah sepenuh hati dan jiwa lah gitu kita bikinnya. Oke. Setuju saya itu. Selanjutnya, dikenal sebagai penyanyi atau dikenal sebagai penulis buku? Kayaknya gampang ini ya. Nulis buku sih. Iya kan? Nulis buku. Bukannya saya nggak suka nyanyi ya gitu, tapi setelah dijalani, sebenarnya kalau dikenal itu kan lebih kepada persepsi orang. Orang mau mengenali saya kayak apa juga bebas gitu ya. Mereka mungkin lebih kenal saya sebagai penulis lagu boleh, penyanyi boleh. Tapi dari perspektif saya yang menjalani gitu, menulis buku itu menyenangkan pisan. Artinya saya tuh bisa pakai piyama gitu loh, nulis buku. Terus bisa, angkat kaki gitu ya. Kalau nyanyi tuh, sebentar
MUA heula lah, hairdo heula, nyari kostum gitu. Rea perintilan. Iya betul. Penyanyi mah nggak boleh di atas panggung pakai piyama. Kalau pakai piano boleh. Kan, kecuali mungkin konsepnya seperti itu. Tapi ya jadi menurut saya tuh nulis memberikan begitu banyak kebebasan untuk jadi diri sendiri, untuk kemudian mengeksplorasi berbagai macam kegilaan gitu ya. Itu teh wah sangat membahagiakan sih. Terus saya pengen teh jadi penulis teh. Sok atuh. Sempet dulu lulus SMA nulis ceritanya nulis novel sama cuman setengahnya. Karena dulu nggak punya komputer jadi ditulis tangan tuh. Wow. Setengah buku buku buat catatan hutang tapi karena kan di rumah teh si mama ngewarung. Jadi buku catatan hutang teh ada beberapa, saya ambil satu yang panjang begitu. Saya tulis tuh buat jadi novel. Oh ya, saya juga sama persis. Jadi waktu 9 tahun etanya ngahayal pan boga buku gitu. Terus kan nggak bisa ya. Akhirnya ke warung beli buku tulis, diisi pakai pulpen. Buku sidu. AAA baheula mah. Tapi itu kadang saya mah beli teh yang merek Kiki baheula teh nya. Oh, Kiki. Terus cover artis teh gini. Iya betul. Mahal itu mah teh. Itu justru murah. Murahan sidu. Itu mah sidu mah ya. Zaman baheula, zaman saya. Kamu pasti jauh beda sama saya. Zaman saya belum ada sidu. Cuma ada AAA jeung Kiki. Sama apalah yang lain gitu ya. Anu pakai kertas leces teh gini. Masih tahu nggak kertas leces warna biru? Iya, warna biru tahu. Nah, udah gitu ya saya beli teh yang si merek Kiki itu. Jadi dulu kan banyak artis-artis ini tahun 80-an teh penyanyi-penyanyi cengeng teh geuning. Betaria Sonata kayak gitu. Jaka Record, saya teh beli satu udah teuing tapi saya teh rada kurang bekennya yang saya beli. Tapi itu yang saya beli teh terus udah jadi jadi buku saya pertama. Kalau zaman saya mah Kiki teh udah agak mahal karena kualitasnya jauh di atas sidu. Sidu teh lumayan murah gitu. Murah karena di dalamnya sudah ada kata-kata motivasi. Oh gitu. Iya, experience the best teacher. Iya. Bagi para siswa itu teh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Malaikat juga tahu jadi jingle atau malaikat juga tahu versi koplo? Kan sekarang lagi rame nih, semua lagu dikoplo-koploin. Jingle lah, urut tuh beki pisan sih koplo teh. Aduh, nggak kuat saya dengarnya teh. Nggak kuat, tapi kan saya teh anak Zumba ya. Kadang-kadang di kelas Zumba teh, aduh sok kayak teh geningnya si Zina teh merasa, wah gua bonusin nih gitu. Pas bonusnya koplo alah aing mah siksa. Oh jadi mending jadi jingle aja ya? Jingle aja. Iya, saya juga lebih setuju seperti itu sih. Kalau jingle mah puguh, duit nage aya pasti ka urang. Mun koplo mah kan itu mah dilakukan secara gerilya ya. Iya betul sekali. Tahu siapa yang bikin, nyebar di mana, toto aya we gitu. Betul sekali. Kayaknya kalau lagu Malaikat juga tahu sudah cukup ada versi Teh Di sama Glenn Fredly aja. Iya. Ada terakhir Tulus juga, tapi Tulus sebetulnya di YouTube doang sih. Cuma itu juga beken banget sih saya versinya Tulus. belum pernah dengar sih. Saya takutnya kalau ada versi yang selanjutnya, kan ada beberapa lagu yang di remake dan kurang oke gitu. Iya. Nah ini udah 2 versi udah oke gitu, jangan dirusak lagi lah. Itu salah satu lagu favorit saya. Saya udah rela saya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih buat Teddy sudah mampir di Playroom. Mohon maaf penerimaannya ala kadarnya. Ini udah sangat baik. Semoga Tanpa Rencana ini bisa jadi salah satu buku bestseller di Indonesia, di mana sekarang kan katanya tingkat literasi orang Indonesia terendah ya. Rendah. Tapi semoga dengan adanya buku ini teh orang-orang jadi tertarik buat baca. Karena tadi saya sebagai orang yang tidak tahan baca buku lama-lama, ngedengar tadi gimana proses bikin Tanpa Rencana ini, lumayan tertarik buat baca. Dan ini kan kumpulan cerita, jadi banyak yang pendek-pendek juga. Iya. Jadi buat bukan pembaca novel yang panjang, untuk baca ini lebih renyah lah, lebih gampang buat dinikmati. Iya betul sih, dengan generasi sekarang yang attention span-nya pendek, kayaknya ini cocok ya. Tapi aku boleh nambahin dikit nggak, Gusman? Tadi kan kamu bilang supaya orang tertarik baca. Sebetulnya ada satu lagi sih, supaya orang juga tertarik nulis. Karena lewat Tanpa Rencana ini saya justru ingin membuktikan bahwa ide-ide itu tuh ada kok di sekitar kita. Dan kita nggak harus menjadi orang yang istimewa, nggak harus punya pengalaman hidup yang sangat luar biasa atau pergi ke sebuah tempat yang eksotis dan unik untuk punya inspirasi. Inspirasi itu tuh ada untuk semua orang. Dan kalau saya bisa berserah kepada
arus inspirasi, saya juga berharap orang-orang mau lebih berani untuk mulai nulis, untuk mulai berkarya. Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Semoga setelah ini banyak orang-orang membaca buku dan banyak orang-orang menulis buku. Yes. Kita tutup dengan satu quote. Saya pernah menemukan satu quote tentang menulis. Iya. Katanya menulis adalah merapikan kenangan. Wey. Kalau kenangannya udah rapi, nanti sendiri kamu jadi berteman. Yes. Halus tuh. Halus. Ya udah, terima kasih sekali lagi Terima kasih tadi. banyak. Sehat-sehat dan sukses terus. Terima kasih Gusman. Saya tunggu karya-karya selanjutnya. Dan buat teman-teman kalau suka sama video ini, silahkan di komen gimana komentar kamu, di-share ke sebanyak-banyaknya teman kamu. Kita ketemu di Playroom episode selanjutnya. Gusman Sige pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat